Selamat datang di channel Komuno Anime, channel yang membahas seputar One Piece. Pada video ini, Mimin akan mereview One Piece chapter 1062. Selamat menyaksikan. Judul chapternya adalah Petualangan di Pulau Ilmu Pengetahuan. Lalu untuk cover menunjukkan keadaan Pulau Coklat yang sudah tertutup oleh salju dan es. Bahkan beberapa penduduk di sana terlihat membeku. Nah, masuk ke cerita. Bagian awal menunjukkan keadaan kru topi jerami yang ada di tangan robot Vega Force. Mereka masih terkejut dengan sosok wanita yang mengaku sebagai Dr. Vegapunk. Bahkan Franky terlihat sangat antusias karena Vegapunk itu adalah panutannya. Franky pun menceritakan bahwa dia pernah berada di laboratorium Vegapunk selama 2 tahun yang ada di Baltimore. Di tempat itu, Franky meneliti lab Vegapunk, tapi banyak hal yang belum sempat dia teliti. Lalu Usopp juga terlihat sangat tertarik dengan robot raksasa Vega Force yang jauh lebih besar daripada Franky Shogun. Sementara itu, Sanji sangat tertarik pada wajah cantik Pang 02. Pang 02 terlihat bingung melihat reaksi konyol dari beberapa kru topi jerami. Kemudian Robin ikut bicara. Menurutnya dia tak pernah mendengar jika Vegapunk itu adalah seorang wanita. Dan juga Vegapunk sudah aktif selama puluhan tahun, jadi tak mungkin dia semuda wanita Pang 02. Pang 02 pun mengaku bahwa dia bukanlah Stella. Stella di sini artinya adalah tubuh utama, dan dia adalah Pang 02 yang bernama Lilith. Lilith pun mengatakan akan mengambil barang-barang milik kru topi jerami untuk mendanai penelitiannya. Selanjutnya Nami ikut bicara. Dia berharap Lilith mau membawa mereka keluar dari lautan yang dingin ini. Tapi Lilith menegaskan bahwa dia tidak berniat untuk menolong. Lilith pun mengancam akan menenggelamkan kru topi jerami. Dan memang sangat sulit sekali untuk keluar dari perairan ini. Nah, di sini terlihat beberapa bayangan di dasar lautan. Dan ternyata bayangan itu adalah para monster laut yang berbentuk robot. Franky jadi sangat tertarik dengan para robot monster laut yang bersenjata itu. Tapi untuk Usopp malah jadi takut dengan keadaan ini. Nah, salah satu monster laut memperhatikan Zoro. Sementara itu Brook dan Nami juga terlihat panik ketika melihat monster laut berbentuk singa. Selanjutnya Lilith menerima panggilan dari seseorang yang bernama Sokka. Di sini Sokka mengatakan agar Lilith tidak menjarah lagi, karena itu memalukan harga diri seorang ilmuwan. Tapi Lilith tidak peduli, karena untuk penelitian dibutuhkan dana yang banyak. Sokka pun mengingatkan bahwa yang ada di hadapan Lilith itu adalah bajak laut topi jerami yang baru menjadi Yonko. Lilith malah beranggapan jika kru topi jerami itu membawa banyak harta. Tapi Sokka mengatakan Lilith telah melakukan kesalahan. Lilith tampak kesal karena dia merasa sudah mengepung kru topi jerami. Tapi Sokka kembali mengingatkan untuk memperhatikan pendekar pedang dari kru topi jerami itu. Ya, dia adalah pemburu bajak laut Roronoa Zoro. Menurut Sokka, Zoro tampak tenang dengan situasi ini. Dan posisi Lilith juga ada dalam jangkauan serangan Zoro yang bisa menyerang kapan saja. Kemudian Sokka juga memperingatkan tentang bahaya dari Nico Robin. Jadi para monster laut yang dibawa Lilith tidak akan banyak berguna. Sokka pun menilai bahwa Lilith tak bisa memilih target dengan benar. Sementara itu terlihat tingkah konyol dari Franky dan Sanji. Kemudian Lilith menyadari kesalahannya. Dia merasa tertipu oleh tingkah konyol Franky dan Sanji, sehingga dia menganggap kru topi jerami itu bodoh dan mudah dikalahkan. Selanjutnya Zoro mengatakan bahwa dia punya satu permintaan kepada Vegapunk Lilith yang ada di hadapannya. Nah, scene berganti ke lokasi Sokka. Di sini Sokka mempersilahkan Lilith untuk membawa kru topi jerami ke markas, karena dia juga tertarik kepada kelompok bajak laut itu. Selanjutnya kita menuju lokasi Luffy yang akan masuk ke Pulau Egghead. Di sini Luffy bertanya kepada Bonnie, apakah pernah datang ke pulau ini? Bonnie menjawab pernah. Luffy bertanya lagi, dan kenapa kembali ke sini? Bonnie menjawab dia ingin meminta penjelasan Vegapunk karena telah mengubah ayahnya menjadi seorang cyborg. Jika jawabannya tidak memuaskan, maka Bonnie akan membunuh Vegapunk. Mendengar kata cyborg, Luffy malah merasa hal itu adalah keren.
Tapi Bonnie menjelaskan bahwa itu tidak keren sama sekali, karena ayahnya yaitu Kuma sudah kehilangan jati dirinya, bahkan kesadarannya juga, dan dia hanyalah senjata hidup saja. Jinbe yang mendengar itu merasa bahwa tindakan Vegapunk memang buruk sekali. Luffy pun jadi sadar dan dia meminta maaf kepada Boge, maksudnya Bonnie. Lanjut, setelah menuruni tangga, kelompok Luffy memasuki Pulau Egghead. Luffy dan Chopper langsung terkejut melihat situasi yang ada. Nah, di sini Bonnie ingat bahwa dia belum memberitahu Luffy tentang dirinya yang bertemu dengan Sabo di Madejoa. Tapi Bonnie memutuskan untuk mengatakan hal itu nanti saja. Dan di sini terlihat pemandangan modern yang luar biasa. Luffy melihat robot raksasa, bangunan yang modern, bahkan ada juga monster luar angkasa. Di sini penuh dengan hal-hal aneh yang bersifat teknologi. Dengan bersemangat, Luffy langsung memanjangkan tangannya untuk menaiki seekor robot naga. Bonnie mengingatkan bahwa mereka sedang menyusup, jadi tidak boleh gegabah. Luffy pun sudah meluncur ke arah robot naga itu, dan di sini si robot naga terlihat bisa menyemburkan api. Dan ketika Luffy sudah dekat dengannya, si robot naga bisa menyadari dan kemudian menutup mulutnya untuk memerangkap Luffy. Chopper dan Bonnie terkejut melihat Luffy bisa masuk ke mulut naga. Mereka menganggap Luffy sudah dimakan oleh monster itu. Tapi ternyata Luffy bisa menembus tubuh robot naga itu dan dia tidak terperangkap di dalam mulutnya. Luffy pun jadi terkejut karena hal itu. Jinbe dan yang lainnya berlari menuju ke arah Luffy untuk memastikan kaptennya baik-baik saja. Sementara itu Luffy merasa jika tadi dia akan dimakan oleh naga. Lalu Bonnie melihat tumpukan es krim raksasa. Itu adalah tumpukan es krim yang sangat besar dan juga banyak kue-kue serta buah di atasnya. Luffy, Bonnie, dan Chopper langsung melompat untuk memakan es krim raksasa itu. Sementara Jinbe lebih berhati-hati karena posisi es krim di tempat yang tidak jelas itu seperti sebuah jebakan. Nah, setelah melompat ternyata Luffy, Chopper, dan Bonnie tidak bisa menyentuh es krimnya. Mereka pun tampak kesal melihat apa yang sudah terjadi. Ketiganya langsung kembali bangkit dan berusaha mengambil es krim itu lagi, tapi ternyata es krim itu memang tidak bisa mereka sentuh. Luffy jadi kepikiran aneh-aneh bahwa dia mungkin sudah mati dan tidak bisa menyentuh es krim lagi. Tapi Jinbe menyadari hal itu tidak mungkin. Yang mungkin adalah es krim itu hanyalah hologram yang memang tidak bisa disentuh. Luffy sangat kesal karena hal itu, tapi Bonnie bisa mengerti bahwa intinya itu cuma gambar 3 dimensi yang dibuat dengan cahaya. Nah, akhirnya Luffy menyadari bahwa tadi dia bisa menembus tubuh robot naga itu karena si robot naga juga merupakan hologram. Lalu Chopper melihat gambar-gambar makanan di sebuah mesin, tapi Bonnie menganggap bahwa itu hanyalah tipuan hologram juga. Selanjutnya, Jinbe menyadari jika harusnya situasi di sini dingin seperti cuaca di sekitarnya, tapi mengapa malah jadi hangat? Lalu tiba-tiba muncul sesosok robot anak yang besar. Dia mengatakan bahwa pulau ini punya alat pengatur musim yang bisa membuat musim dingin menjadi musim tropis. Luffy yang melihat anak itu mencoba untuk memukulnya karena dia rasa itu adalah hologram juga. Tapi ternyata robot anak itu bukanlah hologram. Pukulan Luffy mengenai tubuh besinya. Di sini Luffy coba memukul karena dia teringat dengan Kaido saat melihat tubuh anak yang besar itu. Nah, kemudian si robot anak yang besar membalas pukulan Luffy. Luffy pun terlempar keras dan menabrak mesin pembuat makanan. Di sini Luffy merasa bersalah karena sudah menyerang duluan dan dia meminta maaf. Tapi tak lama kemudian dari mesin makanan yang ditabrak oleh Luffy malah mengeluarkan suatu krim atau bisa juga seperti adonan makanan. Dan secara ajaib, adonan makanan itu berubah menjadi makanan siap saji, yaitu hamburger, kentang goreng, dan juga Vega Cola. Bonnie langsung terlihat senang karena makanan itu asli, bukan hologram seperti tadi. Lalu Chopper, Luffy, dan Bonnie pun membuat beberapa makanan dengan mesin pembuat makanan itu. Mereka menekan tombol-tombol yang ada di sana untuk mengeluarkan banyak makanan, seperti steak, ramen, ayam goreng, dan lain-lain. Robot anak yang besar itu merasa senang karena Luffy menghargai alat buatannya.
Kemudian si robot anak itu menjelaskan bahwa alat tersebut bisa membuat 500 makanan dalam 1 menit. Tapi karena kurangnya ahli mesin di sini, maka alat itu tidak bisa diproduksi secara massal. Si robot anak yang besar itu pun jadi marah karena banyak kekurangan yang ada di laboratorium ini, yang sebenarnya bisa dilengkapi jika mereka punya banyak dana. Karena marah, robot anak besar itu langsung menghantam seekor monster hologram. Nah, di sini terungkap bahwa robot anak yang besar itu punya sarung tangan khusus yang bisa dia gunakan untuk berinteraksi dengan cahaya atau hologram. Lalu muncul sosok wanita hologram lain yang mengatakan bahwa persepsi membentuk realitas, tapi menyentuh objek proyeksi bertolak belakang dengan hal itu. Nah, di sini Luffy sudah mulai bisa membedakan mana objek asli dan mana objek hologram. Lalu si robot anak raksasa mengatakan bahwa perdebatan apa yang membuat itu nyata sudah kuno, jadi hal itu harus diputuskan oleh diri sendiri. Kemudian Jinbe bertanya siapa si robot anak yang besar itu. Si robot anak besar memperkenalkan dirinya sebagai seorang ilmuwan yang bernama Dr. Vegapunk, dan terlihat dia punya kode Punk 06. Bonnie terlihat tidak mempercayai perkataan itu. Namun Luffy dan Chopper terlihat percaya dan mereka pun jadi terkejut ketika sedang makan. Oke, lanjut lagi kita berpindah ke perairan. Di sini ada kapal pemerintah dunia. Dan di kapal itu ada 3 agen CP0 yaitu Lucci, Kaku, dan Stacy. Kaku menjelaskan jika sebenarnya Vegapunk itu hanya 1. Tapi untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan, Vegapunk membuat 6 sebok tiruannya. Nah, di sini ada 6 tiruan Vegapunk. Punk 01 Saka si logika, Punk 02 Lilith si jahat, Punk 03 Edison si bakat, Punk 04 Pythagoras si kebijaksanaan, Punk 05 Atlas si kemarahan, dan Punk 06 Yuki si keinginan. Lucci pun menganggap orang jenius itu menyusahkan. Selanjutnya mereka bicara tentang menghancurkan semua Vegapunk dan mengembalikan Seraphim Kuma yang mereka bawa itu, serta tidak menghancurkan aset-aset berharga di laboratoriumnya Vegapunk. Lalu Lucci jadi kepikiran tentang insiden yang menimpa kerajaan Lulusia, apakah berhubungan dengan hal ini ataukah tidak. Stacy menjawab jika harusnya Lucci tidak menanyakan hal seperti itu kepada mereka. Kaku juga menyatakan hal yang sama. Menurutnya pernyataan Lucci itu bisa membawa mereka dalam masalah. Dan review untuk chapter 1062 pun berakhir sampai di sini. Minggu depan tidak libur. Mimin dari Gomu no Anime, terima kasih.